Dan dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani bahwasanya waktu-waktu mustajab itu ada banyak. Yang pertama adalah ketika sahur, sepertiga malam terakhir. Dan di antara ciri-ciri orang yang soleh, orang-orang soleh mereka ketika sahur, waktu-waktu sahur, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Wa bil ashari, orang-orang soleh tersebut bil ashar, pada waktu sahur yastaghfirun, mereka mohon ampun. Maka selayaknya sebagai bentuk contoh muhasabah diri. Dalam satu hari satu malam di penghujung malam dia muhasabah. Ternyata sehari ini saya masih lalai sholat sunnahnya, ya Allah. Ternyata beberapa kewajiban saya lalaikan. Mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Menutup malamnya dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis riwayat Muslim dikatakan, yanzil rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa akan diijabahi. Barang siapa meminta akan diijabahi. Barang siapa memohon ampun akan diampuni. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Bisa diawali dengan salat malam, membaca Al-Quran, kemudian berdoa. Cukuplah doa dengan yang lirih. Baca Al-Quran malam juga lirih, enggak usah kenceng-kenceng. Mentang-mentang sudah lancar bacanya kenceng, itu tidak boleh. Karena dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum tunaji rabbakum fala tujahir ba'dukum ba'dha. Setiap kalian sedang bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tujahir ba'dukum ba'dha. Tidak boleh satu dengan yang lain itu saling tujahir ba'dukum ba'dha. Menyaingi dalam bacaannya. Satu kencang, temannya wah dia kencang, tak kencangin lagi. Gantian tak kencangin lagi, itu tidak boleh. Kemudian waktu yang mustajab yang lain adalah di antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah adalah waktu yang sangat mustajab. Sangat mustajab karena pada waktu tersebut biasanya orang-orang banyak yang ya udah wudu kembali, kemudian pergi, ada yang terkadang orang tuh datangnya udah mau qomat. Ini bentuk seruan agama bahwasanya lebih baik datang itu awal-awal sehingga dapat mendapatkan waktu mustajab ini. Tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Maka sebaiknya setiap aktivitas kita sudah adzan, ya udah break. Manfaatkan persiapan ke masjid dan berdoa. Bukan cuma mendengarkan kemudian lanjutkan aktivitas. Sebaiknya bagusnya berhenti, banyakkan doa sedikit-sedikit tidak apa agar dimudahkan keinginan hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain adalah ketika minum air Zam-Zam. Insyaallah. Nabi SAW itu khasiat manfaatnya adalah 5 syuribahu. Niat atau doanya orang yang meminumnya. Bahkan dikatakan oleh diceritakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani pemilik kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari. Hafalannya sangat kuat, masyaallah. Banyak beliau ketika minum Zam-Zam mengatakan, ya Allah, jadikanlah hafalanku terhadap hadis seperti hafalan Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi seorang al-hadis, muhaddits, hafalannya sangat banyak. Doa dengan izin Allah, jadilah Ibnu Hajar memiliki hafalan yang banyak. Begitu pula diceritakan dalam kitab Ad-Dawa Dawa atau Tibun Nabawi milik Ibnu Qayyim. Beliau bercerita, dahulu aku memiliki suatu penyakit yang semua tabib tidak tahu sebabnya apa, penyakit apa ini. Maka aku ambil segelas Zam-Zam, kemudian aku baca Al-Fatihah. Enggak sebutkan berapa kali baca Al-Fatihah, kemudian berdoa semoga penyakitnya sembuh. Bismillah. Setelah minum,
2-3 hari setelahnya sembuh tanpa ada bekas apapun. Itu manfaat berdoa dan juga minum air Zam-Zam. Kemudian waktu yang lain adalah ketika sujud. Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdi rabbah. Kondisi seorang hamba itu paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat dia sujud, fahuwa sajid. Fa'aktsir doa, perbanyak doa saat kalian sujud. Sujud, banyakin doa. Ya Allah, mudahkanlah diri saya. Ya Allah, mudahkan saya untuk menuntut ilmu. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk berbakti kepada orang tua. Perbanyak doa untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita di waktu-waktu tersebut. Terkadang orang sudah berdoa lama, 1 bulan, 1 tahun, mungkin ada 2 tahun, berapa tahun doa, kok enggak diijabahi. Terkadang ya Allah kok belum diijabahi udah sekian tahun. Maka kita harus tahu bahwasanya doa itu, bentuk pengabulan doa itu ada beberapa macam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, idza da'allah da'watan, apabila seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullah ihda thalathin, maka Allah akan berikan dia di antara 3 hal ini, bentuk pengabulan Allah terhadap doa seorang hamba. Yang pertama, imma ayyu'ajjil lahu da'watahu, Allah akan mengabulkannya, doa segera dikabulkan. Ada orang berdoa seminggu setelahnya langsung dikabulkan, ada berbeda-beda, namun tetap Allah kabulkan. Mungkin waktunya kita ingin cepat, namun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang bagus bukanlah waktu itu. Sebagai contoh, saya dulu, alhamdulillah, saya dulu lulus SMA sekitar 2012, ngambil setahun, setelah itu daftar bisa kuliah di Madinah. 2013 daftar. Saat itu ya udah, doanya ya Allah semoga tahun ini nama saya termasuk keterima di Madinah. Sepanjang tahun, kalau waktu itu biasanya pengumuman itu bulan Syawal. Ya udah sepanjang tahun sampai bulan tersebut, qadarullah wa masya fa'ala. Bulan Syawal enggak ada nama saya. Ya udah, ganti langsung doanya. Ya Allah, semoga tahun depan nama saya masuk yang keterima. Sampai masuk tahun depan ganti lagi doanya. Ya Allah, semoga tahun ini nama saya keterima. Sampai 2014. Ternyata tetap enggak diterima. Doa lagi, ya Allah semoga tahun depan saya diterima. Masuk 2015 enggak juga diterima. 16 enggak diterima. 17 sudah karena saya udah akhirnya kuliah di Universitas di Jogja. Akhirnya qadarullah, malah di semester udah mau naik semester 7 tiba-tiba diterima. Setelah doanya dari 2013, 14, 15, 16, 17 baru diterima. Kuliahnya di Jogja udah mau lulus malah baru keterima sana. Sampai orang tua bilang, gimana? Mau ditinggal atau terusin atau gimana? Yang penting tak tinggal. Soalnya mimpi saya, doa saya pengennya di sana. Udah berangkat ke sana, ya udah, yang sini saya cuti, kemudian ngurus-ngurus pada kesempatan saat liburan di Saudi. Terkadang doa kita itu tidak langsung, ada 5 tahun, 7 tahun baru Allah ijabahi. Dan itu pun saya, Masya Allah, ketika mendapatkan pengumuman, sudah saat pada kondisi saya sudah lupa. Kalau udah fokus mau semester akhir, mau garap skripsi dan lainnya, udah. Waktu itu saya tinggal di Hamdul Quran Sleman. Maghrib saya masih ingat, maghrib hari Rabu pada bulan Februari 2017. Habis sholat maghrib, ada seorang kawan, ada grup alumni ngasih info tulisan Mubarak laqad tamma qabuluka fil jami'ah. Selamat, engkau telah diterima di Universitas Islam Madinah. Di grup terus tanya, itu punya siapa? Status siapa? Dikatakan punya status alumni ada di Mesir saat itu, baru setahun sana. Oh alhamdulillah. Dan kebetulan yang di Mesir itu ada sepupu saya sendiri keterima, alhamdulillah. Senang akhirnya ada
orang dari desa saya, satu keluarga yang keterima bisa kuliah di Madinah. Saya cari namanya di website resmi, setelah cari kemudian, oh ini namanya, alhamdulillah. Saya screenshot, udah kirim ke grup alumni, kirim ke grup keluarga, alhamdulillah akhirnya ada keluarga kita, kerabat kita yang bisa kuliah di sana jauh ini. Udah ada sahabat saya yang bilang, Sat, antum kok nggak seneng? Seneng lah, ini ada sepupu bisa masuk. Enggak, Sat. Di screenshotan itu paling bawah nama antum. Masya Allah. Sampai saya terharu, seneng. Saat itu saya sudah lupa, bahwasanya saya berharap bisa ketemu. Kayaknya udah enggak lagi lah. Sudah lama sekali udah enggak daftar lagi. Qadarullah, Allah bukakan pintu, Allah ijabahi pada tahun tersebut sehingga saya berangkat dengan sepupu saya. Tanpa saat saya sudah lupa, terkadang Allah mungkin itu ya waktu yang tepat bagi saya. Maka dari itu, begitu pula salah seorang dosen saya pernah berkata, beliau berasal dari Libya. Beliau seperti itu juga. Beliau sekeluarga kuliah di Libya. Punya anak 2, istri. Target beliau, semoga saya dengan usaha saya kerja sambil nyambi kerja sambil kuliah, dalam 5 tahun saya bisa haji bersama anak dan istri. Usaha. Setiap tahun doanya seperti itu. Ya Allah, semoga 5 tahun lagi saya bisa haji dengan keluarga. Sudah selesai tahun, masuk tahun berikutnya, ya Allah semoga 4 tahun lagi saya bisa haji. Sampai beliau bercerita bahwasanya 3 bulan sebelum haji itu nggak ada uang. Cuma uang bisa berangkat buat 1 orang. Tapi tetap yakin. Sambil berusaha, kemudian beliau tetap berdoa demikian, ya Allah semoga tahun ini saya bisa haji. 1 bulan sebelum hajian, Masya Allah, beliau dapat hadiah dari dosennya. Uang karena tulisannya bagus, risetnya bagus, dapat hadiah sehingga bisa haji bersama keluarganya. Maka itu setiap asa, setiap keinginan kita, setiap harapan kita doa mempeng. Walaupun lama, jangka panjang enggak apa. Mungkin kita punya gambaran apa? Mungkin uang kita gajian mungkin sebulan bisa ngumpulnya 500. Berarti kalau tak total nambah mungkin ya sekian tahun lagi saya bisa buat ini. Ya udah, kita berusaha dengan rezeki tersebut dan disertai dengan doa kita. Semoga tahun ini saya bisa umroh. Semoga tahun sekian saya bisa haji. Laksanakan. Bukan hanya mepet saat terdesak, tidak. Namun bisa target itu, sebagaimana target kita bisa merancang dengan baik. Bagaimana kita lakukan ini itu, iringin juga setiap langkah tersebut dengan doa-doa kita. Kembali tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat mengabulkan doa itu dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah ayyu'ajjalahu da'watahu. Allah akan segera mengabulkannya. Kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Allah akan menyimpan baginya sebagai ganti. Allah ganti. Enggak dikabulkan namun diganti sebagai kebaikan baginya di akhirat. Yang ketiga adalah wa imma ayyasrifa anhu min su'i mithlaha. Atau seseorang akan dijauhkan dari kejelekan, musibah, keburukan yang semisal dengan kekuatan doa tersebut. Mempeng doa 5 tahun, 7 tahun tentang suatu hal, hajat yang dia inginkan, kok enggak kunjung dikabulkan. Allah mungkin ngabulkannya bukan dengan langsung dapat, namun dengan dijauhkan dari madharat, dijauhkan dari bala, musibah yang harusnya menimpanya. Mungkin karena kekuatan doanya sangat kuat, dia ikut naik pesawat terbang. Qadarullah jatuh, semua meninggal kecuali dia. Bisa jadi itu karena kekuatan doa dia, sehingga diselamatkan dari bala yang semua orang ternyata meninggal, dia saja yang hidup. Dan dikatakan oleh Syekh Khalid Muslih hafizahullah ta'ala, sesungguhnya bentuk doa, pengabulan doa ini ya seperti seorang dapat misalkan seperti orang sakit flu atau sakit demam datang ke dokter. Datang ke dokter, ngeluhkan, ya dokter saya sakit sama pilek, dokter periksa, kasih saya obat. Ya udah, dokter nulis
Terkadang dokter ngasih obatnya sesuai yang diminta. Keluhannya itu pilek dan demam. Udah. Terkadang dokter itu mengganti yang lebih baik. Setelah meriksa tahu dokter itu, ini tuh yang bagus nggak sama obat ini, harusnya obat ini. Terkadang diganti dengan yang lainnya juga karena apa? Ternyata ini bukan cuma flu dan demam, ada penyakit lain. Seperti itu.